Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang proyek Human Capital Project dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sri Sukartono Natadiharja SEMM yang berjudul Peran Sumber Daya Manusia dalam Mendorong Inovasi dan Daya Saing Perusahaan dengan saya Noval Faiz Ridi Putra. Membahas tentang 5 konsep. Yang pertama ada perkenalan atau introduce, yang kedua ada peran strategis modal manusia, yang ketiga ada modal manusia sebagai penggerak inovasi, yang keempat ada meningkatkan daya saing melalui sumber daya manusia, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita perkenalan dulu. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia, yaitu individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya, pengertian daya saing merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik oleh sebuah perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Ketika sebuah perusahaan dapat melakukan sesuatu dan perusahaan lainnya tidak dapat atau memiliki sesuatu yang diinginkan pesaingnya, hal tersebut menggambarkan keunggulan kompetitif sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari suatu organisasi. Relevansi inovasi. Yang pertama ada keunggulan kompetitif. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik, membedakannya dari para pesaing. Yang kedua, respon terhadap perubahan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, inovasi membantu perusahaan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi. Proses inovatif seringkali menghasilkan metode kerja yang lebih efektif, mengurangi waktu dan biaya operasional. Selanjutnya, membahas tentang peran strategis modal manusia. Akuisisi dan pengembangan bakat. Rekrutmen efektif menarik talenta terbaik melalui proses seleksi yang terstruktur, penggunaan teknologi, dan employer branding yang kuat. Yang kedua, pengembangan berkelanjutan. Program mentoring, pelatihan khusus, dan kesempatan pengembangan karir meningkatkan meningkatkan keterampilan serta retensi karyawan. Yang ketiga, adaptasi keterampilan. Identifikasi kebutuhan kompetensi terbaru untuk memastikan SDM terus relevan dengan perubahan industri. Selanjutnya, kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Pemimpin berorientasi inovasi, menginspirasi kreativitas, dan mendorong keputusan strategis yang mendukung perubahan pertumbuhan pada perusahaan. Yang kedua, budaya kolaboratif. Lingkungan kerja yang mendukung kerjasama tim akan mempercepat proses inovasi melalui berbagi pengetahuan dan ide. Yang ketiga, dukungan terhadap inovasi. Budaya yang menerima eksperimen dan risiko kecil memungkinkan eksplorasi gagasan baru tanpa ketakutan terhadap kegagalan. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan dan pelatihan. Ada 3 poin. Yang pertama ada pelatihan teknis. Program pelatihan khusus bidang tertentu membantu karyawan menguasai alat dan teknologi terbaru. Yang kedua, kemampuan adaptif. Pelatihan soft skills seperti komunikasi, kreativitas, dan problem solving meningkatkan kemampuan individu, inovasi serta tim. Yang ketiga ada belajar berkelanjutan. Penyediaan akses ke kursus online, sertifikasi, atau seminar memperkuat budaya pembelajaran sehingga karyawan terus berkembang. Yang ketiga, yaitu membahas tentang modal manusia sebagai penggerak inovasi. Kreativitas dan pemecahan masalah. Ide inovatif. Karyawan yang diberdayakan dapat menghasilkan gagasan out of the box yang mempercepat inovasi dan memberikan nilai kompetitif. Yang kedua, pemecahan tantangan. Dengan kemampuan analitis dan berpikir kritis, SDM dapat menyelesaikan masalah kompleks secara efektif dan efisien. Yang ketiga, budaya kreativitas. Mendorong lingkungan kerja yang mendukung eksperimen dan ide-ide baru dapat menghasilkan solusi yang lebih segar dan relevan. Kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Yang pertama, sinergi tim. Kolaborasi antar individu dengan keahlian berbeda memperkuat gagasan dan menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif. Yang kedua, pertukaran wawasan. Budaya berbagi pengetahuan internal mendorong pembelajaran berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan yang kolektif. Yang ketiga, inovasi bersama. Melibatkan kolaborasi lintas departemen memungkinkan ide yang lebih kaya dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang pertama ada pelatihan berkelanjutan, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi untuk memastikan karyawan tetap relevan dalam industri yang berubah cepat. Yang kedua, mindset adaptif, membudayakan pola pikir yang terbuka terhadap perubahan, meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang terbaru secara kreatif. Yang ketiga ada transformasi digital. SDM yang cakap teknologi mendukung implementasi solusi berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Yang keempat, tentang meningkatkan daya saing melalui sumber daya manusia. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelatihan berkelanjutan, memberikan program pelatihan dan pengembangan keterampilan secara rutin agar tenaga kerja tetap tangguh dan relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, ada teknologi pendukung, mengadopsi alat teknologi seperti software, otomatisasi untuk menyederhanakan proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada kolaborasi tim, mendukung kerjasama antar tim melalui komunikasi terbuka dan pembagian tanggung jawab yang jelas demi optimalisasi hasil. Selanjutnya ada keterlibatan dan retensi karyawan, lingkungan kerja yang positif, menciptakan budaya perusahaan yang inklusif dan mendukung sehingga meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang kedua ada pengakuan prestasi, memberikan penghargaan atas prestasi karyawan untuk memotivasi dan mempertahankan semangat kerja. Yang ketiga ada jalur karir yang jelas, menyediakan peluang pengembangan karir yang konkret untuk mendorong karyawan tetap berkomitmen pada perusahaan. Selanjutnya ada sistem manajemen kerja. Yang pertama ada penilaian yang terukur, menggunakan metrik kinerja yang objektif untuk mengevaluasi kontribusi karyawan secara adil dan transparan. Dan yang kedua, umpan balik rutin, menyediakan sesi evaluasi berskala untuk mendiskusikan prestasi dan area perbaikan bagi tenaga kerja. Yang ketiga ada integrasi tujuan, menyelaraskan tujuan individu dengan strategi bisnis perusahaan untuk memastikan fokus kinerja yang jelas. Selanjutnya ada studi kasus. Beberapa poin rinci yang dapat dijelaskan dari hasil penelitian dan analisis terkait peran SDM pada perusahaan Unilever adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam pengelolaan SDM. Unilever memanfaatkan informasi teknologi untuk mendukung pelatihan, pengembangan, dan komunikasi antar karyawan sehingga proses inovasi menjadi lebih efisien. Investasi dalam platform digital memberikan akses sumber daya pelatihan yang memadai, memudahkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di dalam industri. Dan yang kedua, ada manajemen talent dan kinerja SDM. Unilever melakukan manajemen SDM secara strategis mulai dari rekrutmen ketat, pengembangan bakat hingga evaluasi kinerja. Pengelolaan SDM yang tepat ini menjamin bahwa karyawan memiliki kompetensi yang mumpuni dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi tekanan pasar dan teknologi global. Dan yang ketiga, ada dampak pada daya saing perusahaan. Dengan perencanaan SDM yang sistematis dan fokus pada pengembangan inovasi, Unilever mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas memungkinkan Unilever tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh di pasar yang cepat berubah. Selanjutnya ada perencanaan SDM yang efektif untuk inovasi. PT Unilever Indonesia menggunakan perencanaan strategis SDM yang terstruktur, termasuk program pelatihan yang beragam dan berkelanjutan, serta penciptaan budaya organisasi inklusif. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses inovasi. SDM di Unilever tidak hanya menjalankan tugas yang rutin, tetapi juga menjadi sumber ide dan solusi kreatif yang terus mengarahkan perusahaan ke arah inovasi produk, proses, dan model bisnis. Dan yang kelima ada pengembangan kompetensi dan keterampilan SDM. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan prioritas utama. Program pelatihan yang dirancang secara khusus membantu karyawan meningkatkan kemampuan teknis dan kreatif sehingga mereka siap berkontribusi pada inovasi perusahaan. Pelatihan ini juga meningkatkan sinergi dalam tim dan mendorong kreativitas serta produktivitas karyawan. Dan yang terakhir ada budaya organisasi yang mendukung inovasi. Unilever membangun budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan mendukung eksperimen. Karyawan yang didorong untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan ide baru. Budaya inklusif ini membuat karyawan merasa dihargai dan berani berinovasi, yang sangat penting dalam menjaga daya saing perusahaan di pasar global yang dinamis. Terakhir, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu sumber daya manusia atau SDM berperan penting dalam mendorong inovasi dan daya saing perusahaan melalui kreativitas, kolaborasi, dan adaptasi teknologi. Manajemen talenta yang efektif, pelatihan berkelanjutan, serta budaya organisasi yang inklusif dan mendukung eksperimen menjadi kunci keberhasilan. Yaitu contohnya pada PT Unilever Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan SDM yang terstruktur dan pemanfaatan teknologi meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif. Pengembangan kompetensi dan budaya inovasi melalui SDM adalah sebuah kunci mempertahankan daya saing di pasar global. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.